Shalom anak-anak. Ya salam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, baik anak-anak, saat ini kita akan kembali lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita akan masuk dalam materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya. Nah, kita mau bernyanyi dulu ya nak ya. Semuanya suka bernyanyi? Iya, semuanya suka bernyanyi. Ayo kita bernyanyi. Baik anak-anak, saat ini kita akan bernyanyi. Kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita bernyanyi yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya tahu? Oke, mantap, semuanya tahu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Nah, baik anak-anak, bagaimana pujian kita hari ini? Diberkati? Haleluya, diberkati. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan langsung saja berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, kami memperoleh kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Dan hingga saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami mau belajar kembali. Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, baik anak-anak, hari ini Bapak menyampaikan materi kita, yaitu agama sebagai wujud ibadah. Nah, jadi agama sebagai wujud ibadah ini Bapak akan menjelaskan pertama-tama yaitu tentang pengertian agamanya, agama dan bagaimana asal usul ya adanya agama ini dan perkembangannya, khususnya agama Kristen. Ya, terlebih dahulu Bapak menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Tuhan ya. Kita bisa melihat dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Nah, dan manusia itu juga diciptakan dari debu tanah ya. Kita bisa lihat dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, jadi manusia itu diciptakan sebagai cermin hidup Allah yang memiliki pikiran dan akal budi. Makanya manusia itu diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah ya. Jadi memiliki sifat-sifat sama seperti dengan Allah. Jadi memiliki pikiran dan akal budi ya, akal sehat gitu ya. Nah, jadi manusia itu juga dihembuskan napas kehidupan ke dalam lewat mana? Lewat hidung manusia ya, sehingga manusia itu hidup dan manusia itu disebut sebagai makhluk hidup ya. Ada di kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 ya nah ya. Nah, pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu itu orang-orang pada zaman dahulu itu suka menyembah segala sesuatu yang dianggap itu memiliki kekuatan ya, hal-hal yang luar biasa. Jadi
apa yang mereka lihat ya, yang luar biasa itu mereka sembahlah itu. Nah, itu orang-orang pada zaman dahulu ya. Nah, mereka menyembah alam semesta ya. Tahu kan alam semesta ya, Nak? Ya, zaman-zaman dulu itu mereka menyembah apa yang mereka lihat ya. Ini alam semesta ini adalah itu ciptaan-ciptaan Tuhan ya, berbagai macam ciptaan Tuhan ya. Contohnya kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang di sana ya. Ada berbagai, ada gunung, ada pohon, kita lihat ya, ada laut, ada sungai, semuanya. Yang namanya juga alam semesta bisa berupa binatang ya, burung di udara ya, ikan-ikan di laut ya, semua ya alam semesta. Yang intinya alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan itu. Mereka menyembah itu karena mereka melihat ada sesuatu hal yang luar biasa, ada kekuatan ya, ada kekuatan ya, itu menurut mereka ya, itu menurut mereka. Nah, itu mereka menyembah ya, orang-orang zaman dahulu itu mereka menyembah ya alam semesta ya. Artinya panteisme ya, yaitu menyembah alam semesta. Nah, ada juga yang menyembah petir dan laut ya. Itu karena dianggap petir dan laut itu dianggap memiliki kekuatan ya, kekuatan yang hebat lebih daripada diri mereka ya. Itu disebut sebagai dinamisme ya. Saya ulang, dinamisme ya, yaitu mereka orang-orang pada zaman dahulu itu menyembah petir dan laut ya, dimana mereka menganggap bahwa itu memiliki kekuatan yang hebat lebih daripada diri mereka. Nah, yang berikutnya yaitu pada zaman-zaman dahulu juga mereka sering menyembah batu, menyembah gunung ya, menyembah pohon. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa itu memiliki kekuatan ya, memiliki roh ya, roh di dalam batu-batu itu ya, seolah-olah batu itu hidup gitu ya. Padahal batu itu kita tahu ya, batu itu nggak punya nafas ya, nggak punya nafas ya, nggak bisa berjalan pun ya, nggak bisa berjalan. Nah, itu mereka sering menyembah itu. Nah, itu dinamakan sebagai animisme ya. Sekali lagi, animisme ya, yang artinya itu menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon karena dianggap memiliki roh ya, yang membantu mereka, yang menolong mereka. Nah, apa enggak mendorong anak-anak untuk percaya kepada benda-benda mati? Kalau kita percaya kepada benda-benda mati, itu sama halnya kita percaya kepada berhala-berhala ya, berhala-berhala. Itu artinya kita menduakan Tuhan ya. Nah, jadi Bapak menjelaskan pengertian ya, pengertian dari agama ini ya. Agama itu adalah, dia berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya itu agama ya, yang diartikan sebagai kepercayaan dan lingkungannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Nah, ini jadi agama ini sebenarnya sudah menjadi tradisi ya sejak zaman dahulu. Nah, kedua yaitu Bapak menjelaskan tentang kekristenan sebagai sebuah agama. Ya, kita coba baca dulu, ambil Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3. Ya, di situ dikatakan, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau
dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Nah, jadi dalam pembacaan kita ini adalah suatu panggilan ya, panggilan untuk Abram ya. Abram itu nama lainnya itu nanti jadi Abraham ya, biar anak-anak tahu ya, Abram itu namanya itu adalah Abraham yang sering kita dengar ya. Pemanggilan Allah kepada Abram atau kepada Abraham yaitu merupakan inisiatif Allah sendiri ya untuk menunjukkan pola kepercayaan yang benar ya. Dia panggil itu Abraham itu karena inisiatif Allah sendiri ya, untuk menunjukkan pola kepercayaan yang benar ya. Jadi kepercayaan yang Allah inginkan ya kepada manusia ini yang benar adalah disebut sebagai monoteisme ya. Ingat ini, monoteisme yang artinya yaitu percaya kepada satu Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ajarkan ya kepada manusia, supaya percaya kepada satu Tuhan ya. Artinya tadi kata lainnya itu adalah monoteisme ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan arti panteisme ya, yang dimana mereka itu menyembah alam semesta, dinamisme dimana mereka menyembah petir dan laut karena dianggap memiliki kekuatan yang hebat lebih daripada diri mereka ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang animisme yang dimana mereka menyembah batu, mereka menyembah gunung, mereka menyembah pohon karena dianggap di batu itu, di gunung itu, di pohon itu memiliki roh. Ya, itulah pada orang-orang zaman dahulu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita ya, dan memanggil Abraham ya sebagai utusannya juga ya, supaya kita itu percaya kepada satu Tuhan. Yang kata lainnya itu adalah monoteisme. Tentu satu Tuhan itu, siapakah Tuhan yang harus kita percayai? Tentu anak-anak tahu, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Nah, jadi pada saat itu ya, Abraham itu tinggal di Ur Kasdim. Di mana anak-anak? Di Ur Kasdim. Nah, tempat Ur Kasdim itu adalah sebuah tempat yang dimana penduduknya itu suka menyembah berhala. Nah, tahu kan menyembah berhala? Berhala itu adalah seperti berupa patung ya, patung. Mereka mendirikan patung terbuat dari emas, mereka buat patung seperti manusia dan lain sebagainya. Nah, makanya Allah ingin ya mengembalikan umatnya itu pada sebuah kepercayaan yang benar ya, untuk percaya kepada satu Tuhan. Nah, makanya Allah menjadikan Abraham itu sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah ya. Jadi paham ya anak-anak ya sampai di sini? Nah, ya jadi di dalam Kejadian pasal 17 tadi ya, kalau kita lihat ayat selanjutnya itu di ayat yang ke-5, 6, 7, 8 hingga sampai ayat yang ke-27, nanti anak-anak bisa baca ya. Bisa baca. Nah, mulai dari situlah maka kepercayaan monoteisme itu ya mulai berproses dari situ ya, dari pasal yang ke-17 ini ya. Nah, jadi Bapak juga menjelaskan bahwa kekristenan itu ya baru mulai muncul setelah peristiwa Pentakosta ya. Jemaat mula-mula udah mulai berdiri dari situ dan gereja perdana mulai terbentuk ya. Nah, sebutan Kristen ya bagi orang-orang percaya untuk pertama kalinya terjadi
berasal dari ini jemaat di Antiokhia. Ya, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ayo nak, mari kita buka. Kita bacakan ya, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di situ dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, nanti kalau Bapak tanya pertama kali disebut Kristen itu berasal di jemaat mana? Ya, tentu anak-anak harus jawab di jemaat Antiokhia. Ya, paham ya anak ya? Nah, Rasul Paulus juga pun mengatakan bahwa agama itu bukan hanya sekedar simbol atau status ya, melainkan agama itu adalah identitas ya, identitas bagi orang percaya, yang artinya gini ya, yang artinya yaitu sebagai simbol itu bukan hanya bahwa diri kita, diri anak-anak adalah agamanya Kristen, terus tempat ibadahnya di gereja, bukan hanya sekedar itu ya, tetapi identitas itu juga ya, melainkan identitas ya bagi orang-orang percaya itu yaitu kita berani tampil beda, yang artinya gini ya, kita harus bisa mengakui bahwa saya adalah beragama Kristen, yang artinya percaya kepada Tuhan Yesus, saya adalah pengikut Kristus dan terus suka beribadah kepada Tuhan ya, suka membangun hubungan kepada Tuhan, terus mau belajar tentang firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup dan memberitakan Injil kepada sesama ya, menunjukkan sikap keteladanan Kristus ya kepada sesama ya. Kita harus melakukan ya apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita ya, maka itulah yang kita harus lakukan ya, melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan ya. Kalau Tuhan Yesus melakukan apa yang baik, ayo kita melakukan apa yang baik. Nah, dan Tuhan Yesus itu tidak pernah melakukan apa yang tidak baik ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan tanpa dosa, dia adalah manusia tanpa dosa, dia adalah manusia yang sejati ya, dan Tuhan ya, dia itu adalah Tuhan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Apakah anak-anak sudah paham semua? Ya, puji nama Tuhan. Dan kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Dan saya dorong anak-anak supaya anak-anak terus semangat untuk belajar. Semangat!